Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi screen record yaitu Focus Screen NG. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Lina Wahyu Setioningrum, saya Monika Rini Widyastuti, Muhammad Salihul Huda, Murni Evi Pratama, Nadia Novitasari, Naliatun Azizah, dan yang terakhir Nanda Dimas Mubarok. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu penjelasan singkat mengenai Focus Screen NG, kemudian fitur dari Focus Screen NG, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya, serta tampilan fitur dari Focus Screen NG. Nah, Focus Screen NG merupakan salah satu perangkat lunak perekaman layar terbaik untuk Linux. Untuk beberapa waktu, Focus Screen tidak melihat adanya pembaruan dan akhirnya dihentikan, hingga akhirnya diluncurkan kembali sebagai Focus Screen NG. NG di sini merupakan singkatan dari New Generation. Nah, fitur pada aplikasi Focus Screen New Generation itu diantaranya yang pertama dapat merekam seluruh desktop, area tertentu atau jendela aplikasi spesifik. Yang kedua dapat memperbesar dan menambahkan penundaan sebelum memulai perekaman. Fitur yang ketiga itu dapat memilih format video output, codec, frame rate, dan parameter lainnya. Nah, fitur lainnya yaitu dapat membatasi penggunaan ruang disk dengan menetapkan durasi waktu tetap untuk rekaman, dan fitur yang terakhir itu dapat merekam webcam jika mengadakan konferensi video. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Focus Screen NG. Nah, kelebihannya yaitu praktis dan interface yang mudah untuk diaplikasikan. Mengapa dikatakan praktis? Karena aplikasi Focus Screen NG ini didukung untuk penggunaan shortcut pada setiap tombol fungsinya. Contohnya, untuk memulai perekaman dapat menggunakan tombol Ctrl Shift F10, untuk menghentikan perekaman dapat menggunakan tombol Ctrl Shift F11, dan untuk menjeda perekaman dapat menggunakan tombol Ctrl Shift F12. Untuk kekurangannya sendiri, aplikasi Focus Screen NG ini hanya tersedia untuk Linux dan Windows, sehingga untuk sistem operasi selain Linux ini belum dapat untuk menggunakan aplikasi Focus Screen NG ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan fitur Focus Screen NG dan juga penggunaannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Focus Screen. Di sini ada tampilan tab video. Nah, di tampilan tab video ini ada area yang ingin direkam. Ada dua pilihan yaitu full screen dan area. Untuk full screen berarti untuk merekam keseluruhan layar atau area. Sedangkan untuk area ini untuk menyeleksi bagian mana saja yang akan direkam. Nah, pada bagian kanan di sini ada information box yang berisi record time, kemudian free disk space, serta video size. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada magnification. Magnification ini digunakan untuk menampilkan kaca pembesar dan countdown. Nah, countdown di sini digunakan untuk menentukan berapa detik lamanya proses hitung mundur sebelum proses perekaman dimulai. Selanjutnya ini ada tampilan tab audio. Nah, pada tampilan tab audio ini ada pilihan direct sound, Wasapi, dan juga mikrofon yang digunakan serta audio codec. Nah, di sini bisa menentukan audio codecnya. Misalnya di sini saya menggunakan MP3. Selanjutnya ada tampilan tab format. Di sini ada pilihan frames, format, video codec, serta kualitasnya. Nah, untuk format video di sini saya menggunakan format MP4. Selanjutnya tampilan tab time settings di sini berisi waktu berupa jam dan menit untuk mengatur durasi layar yang akan direkam dan dihentikan. Selanjutnya ini ada yang terakhir yaitu tampilan webcam. Di sini ada kamera, kemudian kamera yang digunakan bisa juga mengatur resolusinya. Kemudian di sini ada pilihan flip vertical, flip horizontal, juga ada pilihan invert, gray, black and white atau color. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelaskan, saya jelaskan penggunaan dari Focus Screen ini untuk membuat video seperti yang sedang ditampilkan ini. Nah, ini adalah logo atau lambang dari Focus Screen NG. Kita bisa mengklik aplikasinya, kemudian nanti tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mengklik tab videonya, lalu kita pilih full screen. Setelah itu, di sini saya atur countdown untuk hitung mundur sebanyak 8 detik. Selanjutnya beralih ke audio. Di sini saya pilih yang direct sound serta memilih mikrofonnya. Lalu audio codec saya atur MP3. Nah, ini untuk
tab format, saya ubah formatnya menjadi MP4. Selanjutnya untuk tampilan webcam, di sini saya pilih kamera. Dan di sini saya checklist remove window frame, seperti itu. Nah, ini juga dapat dipindah-pindah sesuai dengan keinginan untuk letak dari si webcam ini. Nah, selanjutnya untuk memulai perekaman, di sini kita tinggal klik start. Kemudian untuk menghentikan bisa diklik stop. Dan untuk melihat hasil yang telah direkam itu kita langsung klik folder. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jelaskan aplikasi selanjutnya yaitu Free Screen Recorder. Nah, di sini ada fitur-fitur dari Free Screen Recorder. Yang pertama ada Capture Desktop atau Print Screen, digunakan untuk meng-capture layar desktop. Setelah diklik button tersebut, maka otomatis gambar layar desktop akan tersimpan di dalam folder My Pictures. Nah, yang kedua di sini ada fitur Capture Window. Gunakan opsi ini untuk meng-capture layar window yang telah ditentukan. Setelah klik button tersebut, otomatis gambar layar window akan tersimpan di dalam folder My Pictures. Untuk yang ketiga, di sini ada fitur Capture Region. Gunakan opsi ini untuk meng-capture layar window yang telah ditentukan berdasarkan area selection. Setelah klik button tersebut, gambarlah area window yang ingin di-capture dengan cara menentukan titik awal dan titik akhir dari area tersebut. Kemudian, otomatis gambar layar region akan tersimpan di dalam folder My Pictures. Untuk fitur yang keempat, di sini ada Record Video from Desktop. Gunakan opsi ini untuk melakukan perekaman video ke seluruh layar desktop atau fitur full screen. Fitur yang selanjutnya, yang kelima, di sini ada fitur Record Video from Window. Gunakan opsi ini untuk melakukan perekaman video sesuai dengan layar window yang telah ditentukan. Fitur selanjutnya, Record Video from Region. Gunakan opsi ini untuk melakukan perekaman video sesuai dengan area selection yang telah ditentukan. Misalnya, kita tidak mau menampilkan taskbar di dalam video. Maka, kita dapat menggunakan opsi ini dan cukup melakukan selection di luar taskbar window saja. Nah, untuk poin nomor 4-6 yang telah disebutkan tadi, ketika kita klik buttonnya, maka tampilan layar Free Screen Video Recorder akan berubah menjadi seperti di bawah ini. Nah, untuk mulai melakukan proses perekaman, kita bisa klik button berbentuk bulat berwarna merah ini, dan untuk menghentikan proses perekaman, kita tinggal klik button berwarna putih yang berbentuk persegi. Nah, ini adalah fitur option. Opsi ini terdiri dari options, open pictures folder, open videos folder, dan capture mouse. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Free Screen Recorder. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk kelebihannya, aplikasi ini mungkin merupakan program yang mempunyai ukuran memori paling kecil dibandingkan dengan software yang lainnya, yaitu sebesar 1,2 MB. Jadi, kemungkinan untuk menjalankan software ini tidak lambat seperti software-software berat yang membutuhkan memori yang cukup besar. Untuk kekurangannya, hasil video yang sudah dibuat tidak dapat dikonversi ke SBF atau video flash karena belum dilengkapi dengan fitur Cam Studio Player untuk menjalankan hasil rekamannya. Kemudian hasil rekaman dari Free Screen Recorder bisa dilihat di Windows Movie Maker yang biasanya sudah ada di dalam komputer, atau bisa download melalui internet yang kemudian install di komputer. Nah, kemudian mengediting hasil video kita sesuai keinginan yang kita butuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi screen recorder yaitu ShareX. Nah, di sini aplikasi ShareX adalah aplikasi perekam layar yang hanya bisa digunakan di PC Windows. Hasil rekaman aplikasi ini bisa disimpan dalam bentuk video maupun GIF. Tidak ada watermark sama sekali dan batasan waktu merekam. ShareX juga memungkinkan untuk merekam layar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Fitur-fitur ShareX. ShareX memiliki banyak fitur di dalamnya yang meliputi capturing layar atau full screen, area, window, monitor, scrolling, dan lain-lain. Lalu ada screen recording, yaitu berupa GIF dan MP4. Lalu ada text capture teks digambar dan dijadikan teks biasa yang bisa dikopas. Lalu upload di banyak pilihan secara langsung dari aplikasi. Selanjutnya ada custom workflow, bisa diatur sendiri, workflow dan shortcut
Lalu ada tools pembantu dari editor gambar, QR code, generator, color picker, rulers, sampai dengan video timeline dan converter. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ShareX. Kelebihannya, fitur yang ada tergolong sangat lengkap dan menarik. Lalu ada bebas iklan dan watermark. Lalu ada bisa dijadikan secara gratis dan sudah open source. Lalu aplikasinya ringan dan mudah digunakan. Lalu hasil rekaman dapat disimpan dalam bentuk video maupun GIF. Tidak ada batasan waktu merekam. Lalu kekurangannya adalah tampilan aplikasi memiliki kesan yang masih kaku dan kurang modern. Untuk cara penggunaannya, yaitu yang pertama kita buka aplikasi ShareX, lalu kita pilih text setting. Setelah itu kita pilih screen recorder. Lalu di sini kita akan pilih screen recording option. Dan di sini ada tampilan, lalu kita pilih audio source, kita pilih mikrofon yang kita gunakan untuk merekam. Kita close, lalu kita pilih capture. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, kita pilih screen recording, lalu aplikasi sudah siap untuk digunakan.